Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast episode 2 ini ya. Dan masih bersama saya Icang. Dan seperti apa yang saya katakan di satu ya, pastinya saya di sini nggak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Mas Rama. Halo, Kak Jering. Alhamdulillah sehat. Mas Rama sendiri gimana? Masih bertahan, Masih bisa bertahan. Iya, alhamdulillah selama pandemi ini. Oke. Sibuk apa? Selama pandemi ini sibuk apa? Selama pandemi sibuknya di rumah tidur, makan, bikin kopi, rokokan, bantuin ibu, nyapu, Dan akhirnya terakhir kemarin selain itu semua dilakukan ada kegiatan baru ya sampean ya? Yang stiking di video. Oh iya, itu karena kepikiran waktu stiking, wah coba rek rekam rek, ada yang minat. Ternyata pas aku bikin polling itu banyak yang yang enggak anak-anak ngokong kabel, ngokong. Akhirnya yo kan juga nempatin janji. Teman-teman akhirnya bikin lah tips-tips lah selama aku misal sticking di rumah itu ngapain aja. Iya, cek aja di Instagramnya. Iya, ada di Instagram di IGTV tuh. Rama X Nanda. Ya, itu Rama X Nanda. Oh ya, kalau ngomongin drum ya. Kenapa sampean jadi drummer? Alasannya? Dipaksa waktu itu. Kepaksa loh. Jadi awalnya ngedrum itu SMP kelas 1, Cang. SMP kelas 1. Iya, SMP kelas 1. SMP kelas 1. Tahun berapa itu, Mas? Waduh, lali, Cang. SMP kelas 1 tahun piro, Cang. Bulan lali kan. Pokoknya SMP kelas 1. Jadi SMP kelas 1 itu sekedar bisa main drum. Jadi sekedar cuma main drum biasa. Nggak tahu itu apa tekniknya. Stick itu nggak tahu namanya stick itu apa. Pakai drum beneran gitu. Drum beneran, langsung drum beneran. Dan itu alhamdulillahnya dikasih mukjizat, langsung bisa basicnya, langsung des. Ngomongin drum, saat sampean ceritain, aku langsung ngeling sesuatu. Aku dulu ya pernah kayak main drum, tapi di sofa yuk. Sampai jebol loh sofa ini. Bisa tapi akhirnya sekarang kamu berarti sia-sia. Aku coba saya juga bisa kan. Sofanya masih ada? Sofanya udah Gak ada ya? Sampai jebol aku pokoknya pikiranku. Berarti kamu gak dikasih mukjizat, Cang. Iya. Tapi kamu dikasih mukjizat dengan bisa bikin kopi. Alhamdulillah. Iya, kopi gus. Kopi gus. Jalali ngapain? Iya, tekorek. Nyongkrak nyangkruk. Terus ini dicampur kamar dobrak kok. Senang kene ae lapo nang liyane, senang kene. Ya itu apa tadi dari mana itu? SMP kelas 1 ya. Kelas 1 ya. SMP kelas 1 mulai bisa main drum pertama, terus akhirnya mulai seriusnya SMP kelas 2. Seriusnya SMP kelas 2. SMP kelas 2 itu mulai maksudnya mendalami lah. Iya. Soalnya karena kan dulu waktu zamannya sekolah itu kan ada kayak festival musik. Iya, festival musik antar sekolah kayak gitu. Dulu apa booming sering ya. Festival antar sekolah kayak gitu. Lah, aku dipercayain, Cang, disuruh main drama apa ya? Di sekolah itu. Jadi disuruh wis kamu yang mewakili yang ngedrum kayak gitu. Jadi aku muter-muter festival gitu. Lah, aku selama festival itu tak lihat Pak, drummer enak-enak, Cang. Insecure. Ini double pedalan aku dulu masih zamannya nggarap Wonder Woman. Iya ya, bendera kayak gitu Lagu festival itu. Kayak gitu kan, itu kan nggak double pedalnya lah, itu mainnya itu nggak ada power metal kayak gitu. Ngeri banget. Iya, double pedal. Waduh, aku Apa enggak enak hinder, Cok. iya. Nah, akhirnya dari situ langsung apa ya, cari tahu gimana Otodidak gitu. Otodidak. Jadi cari tahu di internet, zamannya masih belum ada YouTube ya. Udah ada tapi mungkin belum. Berarti. Ya di artikel lah. Artikel gitu ya. Di artikel. Jadi cari di artikel itu akhirnya tahu cara single stroke, nama-namanya loh, single stroke, double stroke dan lain sebagainya, teknik-tekniknya. Akhirnya itu mulai seriusnya SMP kelas 2. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Oh ya, ngomongin tentang drummer ya. Yoi. Mas Rama ini kan drummernya Fraud nih ya. Yaps.
Kemarin Fraud barusan ngerilis video klip baru ya. Ya, ngerilis video klip dan itu single untuk nanti bakal rilis album ketiga. Oh, habis ini mau buat album baru di tahun ini. Ya, insya Allah tahun ini bakal secepatnya bakal Dan rilis. itu kayak opening buat di album baru ya, gitu. istilahnya gimmick-gimmick Gebrak ya, gebrak ya. gebrakan. Kalau Fraud sekarang mau album ketiga terus ngeluarin single plus video klipnya juga. Oke gitu. Video klipnya itu ditaruh di mana? Di YouTube apa ya namanya channelnya? Di YouTube ada, di YouTube itu namanya Fraud The Prophecy itu keywordnya. Ya. Tapi di channelnya Black NG. Jadi Black NG itu sebuah label yang nanti bakal nge-handle si album ketiganya Fraud. Oke. Kayak gitu. Ya buat pendengar podcast ya. Jangan lupa. Oh iya, podcast. Podcast anjing. Sing senengane chaos-chaos iki. Chaos. Delok dhewe lah. Pipis sembarangan. Ngidu sembarangan pas nang peda gak delok mburi. Ya iku chaos iku. Iki pasti pendengarmu kayak ngono-ngono. Wahe ngambek meso. Hancur. Ada di gue tuh bisa lu. Iya. Di gue Mojo lho. Hancur. Gak suka sampai tonggo itu. Iya. Iki pasti pendengarmu kayak ngono-ngono san. Iya. Kemarin aku lihat yang video klip terbarunya Fraud kan, Iya. Prophecy itu parah sih, sumpah. Oh kamu udah lihat Cang? Parah sumpah. Alhamdulillah. Asik lah, sumpah. Iya. Aku saya mikir, wah janji iki film apa video klip? Iya. Parah sih janji. Aku sendiri juga gak nyangkal bakal sebagus itu sih. Iya, makanya, iya. Jadinya juga bakal. Lah itu kan aku lihat behind the scene-nya di story-storynya Bima kan. Behind the scene-nya kan Bima kan ya. Ya Bima aku itu kok dari behind the scene-nya kok udah kayak ngeri gitu. Ternyata pas sebelumnya itu kan kayak digembar-gemborin tanggal berapa keluar. Itu tak kayak notif loh Pak. Gimmicknya Ya, udah tak kayak notif pas medit dan aku berharap pas pertama kali video ini Fraud keluar jadi viewer pertama. Iya. Ternyata kan. Aneh ya ternyata. Bagus tak kayak notif. Itu kan apa namanya? Ada jam launching ya kayak di YouTube itu ya, jam launching ya. Tak notif lah. Ternyata wis ratusan. Aku enggak wis berapa ratus sih. Aku pun itu lihatnya enggak jam 5 itu, Cang. Aku lihatnya itu jam berapa ya? Habis maghrib kalau nggak salah. Habis maghrib. Soalnya paketannya habis maghrib. Iya, aku jam 5. Oh iya, jam 5 kan dikeluar. Iya, jam 5. Jam 5 sah. Jam 5 pas jam 5 pas ya aku lihat itu. Anjing wis 100 lebih. Parah dan pas Alhamdulillah itu aku feedbacknya juga positif semua. dan pas aku lihat anjing cari intro pas awal yang cewek buka gerbang yuk gini ya akhirnya kan bikin orang makin penasaran gitu loh. Akhirnya wah ada setannya yang lewat gitu kan ya. Mbak Kunti. ada Mbak Kuntinya nyulik cewek terus ada adegan yang pembunuhan itu cara asik sih sumpah asik. Nah ini bagi Mas Rama ya yang paling menarik di video klip tersebut ini apa? Waktu pembuatan. Ya. Waktu pembuatan kalau aku pribadi waktu take bandnya Cang. Waktu take bandnya. Iya, waktu take bandnya. Soalnya kenapa? Karena kan itu waktu pembuatannya kan di masa pandemi. Ya, jadi kan waktu di masa pandemi kan emang nggak ada kegiatan musik sama sekali kan, emang seluruh dunia mungkin bahkan ya. Jadi ya kita emang berhenti berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin nggak megang alat musik. Iya. Kita berempat itu memang nggak megang alat musik. Jadi waktu take bandnya itu ngerasa kayak konser. Ya Mas Rama itu yang terakhir ngedrum itu waktu di sound session bukan sih? Yang solo bukan? Terakhir? Enggak ya? Waduh lupa Cang. Lupa bisa. Yang pasti lama. Udah lama lah pokoknya. Udah lama ya. Itu apa selama kan itu pembuatan waktu take bandnya kan pas waktu pandemi itu udah lama nggak megang alat musik, nggak ada kegiatan musik juga. Take bandnya? Iya. Take bandnya ada di daerah Kalibokor sana, Kalibokor Surabaya. Kayak gedung kosong gitu ya? Iya, gudang tua yang udah nggak pakai gitulah. Tapi di situ juga masih ada kegiatan kayak modif-modif mobil tua gitu, custom mobil, custom mobil. Iya, bengkel mobil tua kayak gitu di daerah Kalibokor Surabaya. Nah terus? Itu mungkin apa ya, kayak ngerasa konser jatuhnya, kayak ngerasa konser lagi setelah sekian lama itu dilihat sama tim berarti sendiri. Itu live. Biasanya kan kayak bikin video klip kan kayak iya tetap playback. Cuma kan gitu maksudnya main drumnya kan kayak
real. Iya, real main drum. Beneran mukul aku, tapi kan iya dilihat sama tim-tim kru-kru Iya, juga. iya. Jadi wis kayak ngerasa kayak mini konser gitu. Gitarnya juga. Enggak, tetap ada playbacknya. Oh. Cuma drumnya aja kan yang mukul beneran gitu. Iya. Terus perbedaan dari lagu yang Prophecy ini Hah? ke lagu-lagu yang sebelumnya, perbedaannya apa Mas? Di lagu yang Prophecy ini? Mungkin kalau misal Dari ngomongin sisi drama ya. Oh, Dari sisi drumnya. Iya. Jadi mungkin kalau misal ngomongin drum di single yang sekarang sama albumnya Fraud yang sebelumnya, Yang sebelumnya ya. itu mungkin aku ngeluarin teknik-teknik yang out of the box dari hardcore mungkin ya, mungkin. Jadi kan aku di situ ngeluarin linear kayak gitu Cang. Jadi ada teknik drum linear. Kamu tahu? Nggak tahu ya? Ya, yang nggak tahu linear ya bisa browsing aja. Iya, Soalnya saya juga nggak tahu. jadi di situ aku di single yang ini mungkin di album juga ya. Di album, mungkin ya. di album bakal apa? Kalau misal ngomongin drum bakal ada warna baru. Jadi di situ aku nanti ngeluarin gospel dikit-dikit, Iya, gospel. ngeluarin ada teknik linear juga. Jadi yang sesuatu yang nggak identik di hardcore dimasukkan. Ya bisa dibilang seperti Bisa itu. dibilang seperti Iya itu, bisa dibilang seperti itu. Jadi yang nggak seharusnya ada Ada di tapi musik aku hardcore. taruh, Yo. tapi aku taruh di situ. Jadi waktu pre-produksi juga, waktu ngumpulin materi-materi juga sempet nguras kepala juga sejam. Sempet nguras kepala, nguras otak juga. Ini gimana supaya nanti keluar itu bener-bener fresh. Jadi ya itu hasilnya nantilah tunggu aja lah, secepatnya kita bakal rilis. Ini sama kayak yang album sebelumnya, yang Movement before movement. Movement itu nggak sih? Apanya tuh? Dari teknis dramanya nih, sama nggak? Teknis Di apa ini? ya, teknis drama ya kan? Waktu rekaman. Ya kan Mas Rama kan masukkan nggak linear-linear di album yang sekarang. Nah itu dimasukkan juga nggak yang di album yang before, yang apa ini? Movement before movement itu. Oh, kalau secara teknik mungkin di movement, ya itu tadi yang tak omong, maksudnya suasana baru. Suasana baru. Jadi mungkin yang di album yang sebelumnya Fraud yang album kedua itu mungkin nggak ada. Nggak ada. Jadi ada warna baru yang di album ketiga. Oke, Jadi kayak gitu. oke. Jadi benang merahnya Fraudnya tetap ada, cuma mungkin lebih dewasa aja. Oke, Kayak oke. gitu. Ya pasti lebih seru lah ya di albumnya. Insya Allah. Ya. Terus ya waktu take ini kan, waktu take yang kemarin yang Prophecy itu, hal yang paling berkesan di waktu take kemarin, waktu yang Prophecy ini, yang album yang lagu Prophecy ini, yang hal yang paling berkesan waktu take gimana? Ya itu tadi yang waktu take band itu Jang. Jadi udah lama nggak main band, jadi ngerasa kayak konser. Oh iya. Iya, jadi kayak ngerasa mini konser gitu dilihat sama tim-tim. Jadi wis kayak konser lah. Wah, seneng aku. Tapi yang ngono, mulai jarum kabeh, Jang. Mulai kepala biasanya sing udah lama enggak anggo-anggo kan ya. Dan di video klip kan harus all out ya kan, harus all out, harus ngeluarin. Pokoknya iyalah all out gitu. Temenan. Iya, cek temenan cek cek keren aja. Jadi pas selesai video klip udah lama enggak anggo-anggo, jarum jangan kepala aku sih. Temenan nganggo ngene wis gak iso. Futsal suwe gak. Aku sama Mas Olim yang kebetulan yang ngerasain gak iso nganggo iku. Jadi kroso kabeh, ram kroso ta ram. Iya Mas, kroso kabeh iki Mas. Keworo kabeh iki awakku. Ape enggak nganu ya apa. Iya, opo waduh suwi gak ngene pisan. Iya. Loro 3 bulan, Pak ya. Iya, 3 bulan kan. Pandemi. Ya itu ya paling Siapa berkesan. lagi lah. Iya. Dari ya kalau apa lah, setidaknya ada kegiatan lain selain tidur makan. Selain tidur makan itu ada video klip. Wah, yo wis ayo. Sapi bisa enggak? Sebelum take itu ada pemanasan nggak? Pasti ada kan kayak. Oh iya, pemanasan, sekedar sticking. Kalau sticking kan emang sebelum dari take kan juga udah sticking. Iya. Iya. Sebelum take yang Jadi meskipun video 3 bulan nggak ngedrat, tapi sticking tetap jalan, Iya. sticking di rumah itu Biar perlu lah. Kalau misal drummer mungkin teman-teman, kalau misal teman-teman drummer ini yang dengerin juga tetap harus lah ya, wajib lah. Iya. Meskipun ada main nggak ada main, tapi sticking tetap harus jalan. cekak kaku apa. Supaya kanan sama kiri kan, enggak. Pemanasan. Iya, pemanasan. Enggak maksudnya sticking. Nah, untuk teknis syutingnya sendiri nih gimana ini? Dari tingkat apa? Mungkin ada yang sulitnya gimana, mudahnya gimana? Teknis waktu main bandnya aja ya. Waktu band ngomongin. ya, main bandnya aja. Jadi kan di situ kan gedung tua ya, Cang. Iya. Gudang tua gitu. Jadi
waktu itu kan kita pakai lighting yang kayak di konser gitu loh, yang warna merah kan ada lighting warna merah. Nah, itu kan listriknya harus besar. Listriknya kan harus besar lah. Sedangkan di situ kan gudang tua kan listriknya nggak bisa mumpuni buat. Terus kan belum ketambahan kayak sound itu kan ya. Kita kan juga pakai sound gitu buat playbacknya. Iya. Nah itu yang agak lama nyari solusinya itu gimana supaya listrik tetap kuat itu. Gitu. Jadi kayak gitu. Terus kan di situ juga lighting yang waktu gelap itu kan gimana, nanti ada asap-asapnya. Waktu itu si solarnya juga kira-kira berapa jam waktu yang bandnya aja ya? Bandnya aja ya. Dari jam 7 sampai jam 8 mungkin ya. Jam 8 setengah 9 mungkin jam. Malam gitu ya? Malam kebetulan malam. Oke. Gitu. Terus kayak yang aku lihat itu kayak ada asap-asapnya gitu kan ya. Nah itu kebetulan Bima Bima nge-vape gitu. Sampai kopong. Iya, kalau kamu belum ketemu Bima kan ya? Belum. Ya nanti ketemu Bima jadi Wisna. Kalau masih Wis, apa kon rene Wis? Lah aku Bima, lah Bima ta. Lu mau terus ana sing ngomong konspirasi gitu. Konspirasi seorang Bima. Iya. Apamu ngomong konspirasi boleh, apamu kok jaring banget Gak. Ya itu Bima waktu itu juga sempat ada trouble, Cang. Apa nggak tahu alat apa itu, solarnya itu loh, jadi nggak bisa keluar asapnya. Sempat sulit juga itu. Itu kanan kiri bukan sih? Enggak, satu tok itu. Alat solarnya satu tok. Tapi soalnya kan aku lihat kan kipas gitu loh, Jang. Jadi cos asapnya keluar terus dikipas supaya nyebar. Pakai blower gitu. Jadi enggak pakai kipas ini kok, kerdusnya. Bima lah sama temennya, enggak lupa aku namanya siapa temennya itu. Itu. Jadi sama timnya PH-nya. Ya, aku Alexa itu. Diajak. Itu waktu itu kan diajak kan sebenarnya. Datang disuruh datang gitu. Kali aja mau motret bensinnya gitu. Aku pas kebetulan nggak bisa diajak. Kamu pacaran? Iya. Apa apartemennya belum check out waktu itu? Ditagih pihak apartemen. Emang kira jamu belum check out kira. Wah, jam metu rek. Sak peromper enggak apa-apa sak peromper. Iya itu BTS kan nggak salah itu Mas April panggilannya Mas April juga nggak salah ya. Itu yang disuruh diajak itu nggak bisa waktu. Kena kok lihat bensinnya kok, aku minder fotonya api tuh, fotonya api. Kamu kemana waktu itu, Jam? Ya jaga sih, pas jaga ya gantian. Akhirnya itu. Waktu masmu pacaran berarti, masmu yang pacaran berarti ya? mungkin. Berarti belum keluar jam apartemennya ya, belum waktunya. Oh berarti datang masmu sing kurang metu jam apartemennya. Nah itu harus parah, bagus ya. Tari pendusnya bagus, terus waktu keluar itu kan sering tak timing, tak notif jam 5 oke jam 5. Nah kok kelebihan Kamu jam 5 itu udah mau notif, kamu masuk itu bukan penonton pertama kan? Iya, sampai kamu tak berani ke atas loh. Jam 5 kurang atas. Manggil aku ini jam berapa? Wah, setengah 5, oke sih, dan kurang 10 menit, kurang 5 menit. Pas jam 5 ter. Nah kok sih wis 100. Kamu pengen yang spesial ya? Iya. Pengen jadi orang pertama. Ternyata susah jadi orang pertama itu, jangan. Orang pertama itu emang susah tuh. Susah. Lebih menyakitkan orang pertama. Orang kedua itu justru lebih diprioritasin loh, Jan. Bentar ya, ada pacarku. Loh, berarti kan dia lebih kamu lebih kamu berarti yang kedua kan lebih diutama. Iya, dulu ya. Daripada orang yang pertama. Iya. Jadi enak. Jadi orang kedua. Jadi pelakor enggak salah. anjing. Lah terus ngomongin drum nih ya, drum. Mas Rama ini ciri-ciri drummer yang mungkin kan ada kan kayak band-band underground itu yang pakai double pedal, terus ada yang pakai satu pedal gitu lah. Mas Rama ini ciri-ciri orang yang pakai double pedal atau satu pedal? Oke, kalau aku pribadi sih tergantung dari porsi musiknya, Cang. Jadi porsi musik itu sendiri. Jadi kalau misal kamu ngomongin harus pakai satu pedal, lah drummer death metal gimana? Kan kasihan juga kan ada quotes-nya real drummer use
One pedal. Ya. Tapi kan tergantung drummernya juga. Kalau tergantung drummernya, tergantung musiknya juga. Kalau misal drummer death metal pakai satu pedal, kentol bisa dari kayak Ustaz Nawawi kan yo. Ya apa? Dari metal tapi harus pakai satu pedal kan ya nggak memungkinkan juga. Kentolnya kayak Ibra lo lagu. Lah ya, kentol pakai rekoba ya kan. Rekoba lawas. Jadi kan ya tergantung juga. Tapi pernah pakai satu pedal gitu, pernah. Di genre kayak musik underground kan mungkin punk atau apa sih pakai satu. Iya, kalau misal kayak popang atau punk itu bisa ya satu pedal ya. Ada teknik slide lah namanya kayak gitu. Iya. Oh ya selain di Fraud Mas Ramli juga di apa? Band apa? Ya whatever punk. Ya whatever sama ada Hulk juga. Sama Hulk juga ya. Oh, oke. Berarti yang dua itu bisa pakai double pedal, yang satu bisa pakai yang whatever nge-slide pakai double gitu pedal. Iya. Lek kalau ngomongin drum ya. Selain nge-slide itu apa? Aku sangat ngerti nge-slide ya. Banyak, Jang. Ini ngomongin apa? Ngomongin pedal berarti teknis, ya? Teknik ya pedal. Dari pedal dulu ya apa? Ada slide, ada Hell2. Hell2 itu yang kayak gimana? Waduh ribet iki yo ngomong yo. Jelasno yo. Poning ini lho, Jang. Angelan jelasno lek ngomong. Ya, sampai muncrat aku. Ya segitulah, slide Hell2. Ada banyak, Jang. Banyak ya berarti. Terus kayak yang di atas. Ada single stroke, double stroke, paradiddle, flame. Oh gitu ya. Banyak lah, Jang. Ya is prosingo dhewe ya. Ngerti juga lah, Jang. Prosingo dhewe ya. Wong aku pengen dadi drummer ini gak dadi sampai saiki. Enak lah ngedrum itu. Bahagia drummer itu. Iso nglampiasno lho. Iya, sehat juga, Jang. Kalau positif loh ya. Kalau positifnya kan sehat juga, semua juga gerak. Negatifnya itu ya. Iya banyak ceweknya itu tadi. Isa digawe pelampiasan lho. Waduh, aku diselingkuhi. Waduh, aku kepek rek selingkuh. Padahal drummer sing selingkuh. Drummer sing selingkuh. Parah berarti. Nah terus kalau ngomongin favorit dari Mas Raman ya, favorit drummer ini influence lebih ke influence. Siapa influence Mas Raman? Itu ya Indonesia sama luar. Indonesia sama luar enggak? Indonesia sama luar. Jadi kalau Indonesia itu ada Icang. Oh enggak. Oh aku kasih dose lali. Tak kira kamu mesti dong ngetram. Ada banyak, Cang, ada banyak ada. Siapa ya? Eno Netral itu masuk. Eno Netral masuk. Iya. Terus Eca Sumantri masuk. Reza Peter Pan. Reza Jering masuk. Ya lumayan. Ya masuk lah. Gimana lagi kamu sudah ngomong ya? Jering masuk. Kalau misal aku ngomong enggak kan pihak outsider siapa tahu kan wah gue enggak enak. Jering masuk. Oke, keren Jering. Enggak ngono sampean langsung di DM lho. Konspirasi kamu. Jering masuk keren. Terus ada Eca Sumantri juga keren. Terus drummernya Naf itu loh, siapa lupa aku namanya. Ada lah drummernya Naf. Ya, cari aja ya. Ya, drummernya Naf lupa aku. Keren lah itu. Terus banyak lah, Jang, kalau drummer lokal. Kalau luar, waduh luar ini banyak. Ada Jojo Mayer, Stewart Copeland, Travis Barker, iya. Terus siapa namanya? Joy Jordison juga masuk. Oke. Keren lah banyak. Keren banyak ya. Banyak. Nah terus terakhir ya sebelum penutup ya. Okay. Sebelum penutup mungkin selain aku banyak pendengar podcast yang pengen jadi drummer gitu. Masuk gak tadi gak apa-apa lah pengen tok gak apa-apa. Iya pengen tok itu udah sesuatu hal yang positif. Aku ya pengen berdoa. tok. Iya. Pengen itu sama aja kayak berdoa, Jang. Berdoa iya. Kamu pengen kaya kan harus berdoa. Usaha, tawakal, Masya Allah. Puasa Senin Kemis. Gak tahu sih. Tapi gak tahu itu ngefek apa enggak. Sebenarnya pokoknya usaha, iya. doa gitu. Pengen tadi ya. Tips and triknya nih jadi drummer. Nah. Kalau untuk pemula itu apa ya? Mungkin lebih ke basicnya itu kamu cari tahu dulu basic bermain drum itu seperti apa. Jadi kayak jangan kayak aku yang waktu SMP kelas 1 itu nggak tahu apa-apa, pokoknya bisa ngedrum tapi harus mewakilin sekolah kan bebannya berat. Ya itu kalah terus aku jangan. Nggak pernah menang sekolahku jangan.
Jadi itu kamu harus tahu basicnya dulu. Jadi harus tahu basicnya dulu. Kalau main drum itu harus beli stick, beli drum pad. Kalau bisa nggak Minimal bisa, stick lah. Iya minimal stick lah. Kamu harus. drum kano stick ya. Bodoh ayo. Gendang aku. Ya lambe loh. Hitbox lah. HP. Ya real drum. Bisa sih. Telepon sound. Cuma kan jarimu tok sing banter. Tapi lenganmu enggak. Iku pun lek apa HP ini rame gede. Iya. Lek rame gede. Advance. Lek lu. Lek nito ya kan. Ngelek kan. Bunyi dep sak detik baru dep ya. Dek 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 dek. Ya sih kalau ada pokoknya harus tahu basic-basicnya single stroke itu seperti apa. Sekarang juga apa namanya? Internet kan juga hebat juga lah ya Jang ya. Kamu pengen tahu apa keluar. Ya, Kamu pasti pengen tahu ada. apa pasti Iya. ada. Jadi kan sekarang juga dipermudah. Ada YouTube, ada artikel-artikel yang semakin banyak. Kayak gitu. Jadi lebih mudah. Terus kalau selain- dulu aku ngulik lagu itu ya Jang. Ngulik lagu itu kan belum ada YouTube ya. Udah ada cuma belum booming ya. Iya. Jadi aku kalau ngulik lagu itu dengerin lagunya Jang. Jadi aku Oke. berimajinasi drummer ini mukul apa kayak gitu. Oh ya. Mungkin drummer dulu kayak gini juga mungkin. Jadi Lewat nyetel dengerin lagunya, lagu iya, gitu ya. nyetel CD-nya. Nyetel CD ini kita bayangin drummer ini mukulnya seperti apa. Misal ada pukulan yang ribet pun kita harus berimajinasi. Oh iya. Misalnya iya. kayak gitu kan. Iya. Kan ada Kayak- visualnya. iya. Jadi kita harus berimajinasi. Dulu aku Terus kayak kalau ngulik improve lagu, dulu aku kalau ngulik lagu kayak gitu. Jadi oh ini mungkin drummernya kayak gini. Akhirnya aku terapin di drum. Oh salah. Oh berarti aku nggak hebat gitu. Pokoknya mune podo. Mune podo, kayak Iya. gitu. Terus selain punya stick kan kudu sok mukul kan yo. Heeh. Kayak sok mukul ya apa. Iya. Itu saya kan bisa mukul. Punya tangan itu lebih intinya sih. Iya kalau drummer itu harus. Iya tapi kan ada drummer apa orang-orang yang berkebatasan fisik tapi masih bisa keterbatasan fisik tapi dia juga bisa. Ya salut ya. Salut lah keren. Tapi kan lebih hebatnya kan maksudnya lebih alhamdulillah ya kan. Ya, kali aja kan Harus orangnya lengkap. letoy. Oh iya. Lu cinta Luna. Cowok feminim. Walah. Siapa tahu. Ya itulah pokoknya harus tahu basicnya. Kalian juga di internet kan juga sekarang dipermudah. Iya. Kamu pengen main drum seperti apa ya Buka juga apa keluar gitu semua, kayak banyak. gitu. Terus buka yang itu Iya kalau kamu pengen belajar yang X itu juga bisa. Kan ada. Ada. Semua serba ada ya. Kan di rumah aja ya ngapain kan selain enggak. Iya. Selain Tapi juga katanya loh Jan, aku lihat di artikel. Ini nggak apa-apa yang ngomongin. Ya enggak apa-apa bebas. Jadi aku di artikel itu sempat keluar di Instagram ada artikel semenjak ada tagar di rumah aja Pornhub itu paling di atas. Oh iya. Iya, aku iya, pernah tingkat baca. searchingnya lah istilahnya Ya, tingkat searchingnya itu dikunjungi websitenya, Iya, dikunjungi. websitenya itu Pornhub paling atas. trending lah. Iya, Pornhub itu paling di atas. Stick strat Iya, satu berarti saya tahu ya orang-orang itu dan saya salah satunya. salah satu dari juta orang. Jutaan orang. Dan, tapi kan Pornhub meng-freekan selama 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan apa 2 bulan? Oh iya yang Meng-freekan dari Maret akun April. premium. Iya ya. iya. Meng-freekan akun Ada. premium. Iya. Keren loh itu. Kamu sempat lihat gak? Termasuk kita salah satu dari mereka. Meng-freekan. Gila, Pornhub itu keren. Iya. Daripada keluar kena Iya kan, kena corona akhirnya kan. Mending di rumah lah. Pornhub itu salah satunya dia berkontribusi loh. Jam berarti, Jam. Iya respect lah kita. Memutus tali COVID-19 itu tadi dengan meng-freekan yang premium yang biasanya orang-orang waduh bayar rek. Iya, Akhirnya, Bang. wah gratis. Udah aku di rumah aja. Terus internet kan sekarang juga dimurahkan lah dengan yang. Oh, Terus jaringan sekarang juga apa berbagus ya. ya diperbagus, jaringannya diperkuat lagi gitu kan. Jadi kan kalau buka apa dulu kan, Lebih lancar. No buffering. Terus kayak gitulah Cang intinya. Latihan di rumah, sering-sering latihan di rumah, jangan pernah jenuh. Jenuh itu pasti ada. Jenuh, ya, Saya pasti pribadi juga pasti jenuh.
Setiap orang lah, semua orang, setiap pekerjaan itu pasti ada rasa jenuhnya. Tapi coba kamu pikir positifnya apa dari kamu yang melakukan yang kamu jenuh itu tadi. Misal kamu kerja di kantoran, tapi kamu jenuh, kamu apa ya? Pikir positifnya dulu lah. Misal kamu ini bekerja untuk orang di rumah, jadi ya kamu pikir positifnya aja. Jadi ya lawan jenuhnya dari yang tanggunganmu itu tadi. Kayak gitu sih. Kalau aku pribadi sih kayak gitu. Lah ini sebelum tadi yang aku bilang sebelum nutup itu ada tips and trick. Ini ada lagi. Apa tuh? Sebelum nutup. Hal terchaos di hidup Mas Rama ini apa? Hal terchaos. Hal terchaos. Ya. Yang tadi saya ganti ya. Iya, oke. Ada ya, ada lagi yang baru ya. Jadi waktu itu saya SMP, tapi ini mungkin lumrah lah ya. Lumrah ke orang-orang. Jadi pernah ketahuan rokokan. Oh iya. Itu lumrah lah mungkin lumrah, ya. Tapi aku waktu itu ketahuan rokokannya itu waktu di kelas. Di kelas. Iya, jadi ada lah 2 orang itu. Jadi 2 orang itu yang paling mokong lah di kelas itu ya. Ya aku sama temanku ada. Jadi yang paling mokong lah ya. Lord of Mokong. Iya, wis mokong get loh kan. Mokong get wis. Guru enggak ada, tes aku rokokan. Jadi ada ketua kelas di situ. Wah, berokok ya gini. Gurunya enggak ono kok. Iya. Lah kok gurunya biasanya itu ada aba-aba, Cang. Kalau guru datang itu, Cang. Biasanya teman-teman gitu ya bilang. Pak siapa datang kayak gitu kan ya. Pak siapa datang itu enggak ada, Cang. Tiba-tiba langsung bluk masuk. Lah aku pas main nyedot. Waduh. Langsung ketanggungan lu. Iya, lu. Ya apa, Cang? Itu aku rokok tamatin asap enggak tak keluarin. Lah terus Ya, tapi kan bau rokok. Akhirnya siapa ini yang ngerokok? Diam semua. Akhirnya gurunya ke belakang kan nganu ke aku. Kamu rokokan ya? Enggak. Ngono. Kamu rokokan ya? Aku gini. Kamu rokokan ya? Akhirnya enggak. ada asap ya, Dit. Akhirnya aku ngomong enggak, keluar asapnya. Akhirnya langsung panggil PP. Chaos cuma gitu. Itu parah. Itu. Kamu rokokan ya? Aku geleng-geleng kepala. Rokokan ya? Rokokan ya? Geleng-geleng kepala tuh akhirnya kamu rokokan ya? Dibentak baru enggak, itu baru keluar asap. Aku bayang nolek peluk rokok ya diempet. Tapi apa? Bayang ya apa caranya guys sama tuh? Bayang nih coba. Nek kan pengen nyoba ya coba aja aku. Misal ada teman-teman yang rokokan tapi belum boleh dibolehin sama orang tua, coba aja kamu rokokan. Panggil Walah. iya. Mama, tapi kamu pas rokokan gitu ya. Kok baru rokok ini? Kamu coba nahan apa rokokan tapi enggak enak. Bayang. Oh ya, oke. Sebelum penutup tadi ada yang ketinggalan. Sebelumnya kemarin aku buat Instastory yang jadi aku kan buat Instastory podcast sama Mas Rama nih ya. Nah itu Instastoryku isinya pertanyaan dari follower gue. Woi, gila. Followerku saya udah akeh Hanya Geraldine apa iya. ya? Sing takok wek Berapa? 2000-an. Iya, 2000. Nolek kau. Gak apa-apa, itu sebuah proses, Cak. Iya, oke. Sama kayak yang aku bilang yang kemarin. Iya. Iya kan? Iya, betul. Proses itu Proses. tidak biasa. Jadi ini ada pertanyaan yang pertama ada Hoda Dever. Hoda Dever. Iya. Enak di atas atau di bawah? Ini pertanyaannya bikin kepala kotor ini. Tergantung. Aku di bawah dulu biasanya, Cak. Aku lebih suka di bawah. Tapi kan hidup itu harus simbiosis mutualisme. Jadi harus saling menguntungkan. Jadi aku habis di bawah kan kasihan yang di atas. Ya kan yang di atas kan juga capek. Iya. Yang di bawah kan masuk ngambil enak itu. Turun. Jadi harus yang di atas harus merasakan yang di bawah juga. Iya. Yang di atas juga harus merasakan yang di bawah juga. Jadi ya harus aku pindah ke atas. Tapi lebih suka di bawah. Ya. Nek terima nangis kan enak enteng. Capek-capek. Enak. Saya benci pikiran saya. Enak kok, Jan. Oke, next ada pertanyaan selanjutnya. Randy Septian X. Kira-kira DKI X. Randy Septian X. Kegiatan yang dilakukan selama masa pandemi. Tadi udah dijawab. lagi buat Mas Randy ya. Ya. Kegiatan selama pandemi ya itu tadi tidur, makan, bikin kopi, rokokan,
sama konsen ke Mobile Legend. Nah, ini Saya sebelum pandemi itu saya epic loh. Tapi setelah ini pandemi berjalan udah mitik loh saya. Wah, Selena yang berapa persen jadi naik. Ya itulah Pok. Tapi ya kalau misal ngomongin drum selama pandemi sticking lah yang penting. Paling sticking. Latihan di rumah sticking. stick terus pakai tackle tembok. Iya, semua tak pukul kan. Wong sing garai pandemi ngene. Wong delok, lapo kok delok. Tak gobok lah. Contohlah orang-orang yang jual tahu tek dulu. Tiap hari dia sticking loh. Oh iya. Sama mie tuk-tuk. Iya. Nasi goreng tuk-tuk. Tiap hari sticking. Tuk. Untung enggak parah didol. Tuk. Sopo iki lu icang dadak. Oke, cuman itu ya pertanyaannya. Siap, makasih. Ya makasih buat Eto Tadavir dan Randy Septia. Oke, makasih. Pantengin terus podcast di Spotify dan juga YouTube nanti ada. Oh, YouTube juga bakal ada. ya. Siap. Soalnya adsense-nya banyak YouTube. Oke. Siap. Ini lebih besar YouTube ya kan? Iya, jadinya Ya ojo lali subscribe, Rek. Oh iya, Rek. Wisal Fadil. Oh, Wisal Wisal Fadil Fadil. nama channelnya. Iya. Subscribe lho, gak ono iku, gak bayar. Gak banyak. Ya gak ono angel lagi. Iya, cuma metek kan. Iya. Subscribe yang telu. Subscribe yang telu ojo. Metek peng pindo. Unsubscribe lah. Peng pindo. Kasih do. Peng telu kan. Lu Pisanto aja. Pisanto Pokok terus ganjil lah. dibersihkan juga YouTube mana subscribe. Oke, terima kasih ya.